warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita terlahir di bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman suku, adat budaya, agama, dan keanekaragaman bahasa. Semuanya itu berkat perjuangan yang cukup panjang oleh founding father kita, dapat dipersatukan dengan merah putih, dapat dipersatukan dengan Pancasila, dapat dipersatukan dengan semboyan utamanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita terlahir rata-rata apabila seumur Gus begini, begitu terlahir di dunia atau di Ibu Pertiwi Indonesia ini, alhamdulillah sudah dalam keadaan merdeka. Mbah buyut kita semuanya dulu berjuang dan memperjuangkan Indonesia ini bukan gratisan. Bahu, bondo, pikir, nek perlu sak nyawane pisan untuk kemerdekaan rakyat Indonesia di bumi pertiwi ini. Para founding father telah bersepakat bahwa mendirikan negara Republik Indonesia ini bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu budaya, tetapi sebelum kemerdekaan tanggal 28 Oktober, para generasi muda saat itu yang berjibaku untuk melakukan gerilya memperjuangkan kemerdekaan ini telah bersepakat bahwasanya bersumpah bersama kita bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kesimpulan daripada pendahuluan ini, bahwasanya para pendiri bangsa ini tidak hendak mendirikan Indonesia ini pada satu kesatuan saja, tetapi kesatuan yang majemuk ini disatukan dalam kesatuan Indonesia. Jadi bicara Indonesia, ya bicara Jawa, bicara Sumatera, bicara Papua, bicara Maluku, dari pulau ke pulau yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Begitu juga dengan adat istiadat dan juga budaya serta bahasa. Termasuk juga di dalamnya yaitu agama-agama yang direstui oleh pemerintah yang sah di Indonesia ini, yaitu 6 agama. Semuanya ini adalah keluarga besar daripada warga negara Indonesia. Apapun agamanya dari 6 agama ini adalah semuanya saudara kita. Ya. Jadi Indonesia ini bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, bukan hanya Katolik, bukan hanya Buddha, bukan hanya Konghucu. Tetapi keenam agama ini adalah saudara sekandung yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Bila di zaman penjajahan dulu, khususnya VOC, menggunakan politisasi agama, yaitu mereka merekrut orang-orang yang seagamanya orang-orang Londo, ya, yaitu Kristen dan Katolik, yang mereka angkat jadi pejabat, yang mereka angkat menjadi orang-orang penting. Sehingga terjadi di situ pergeseran bahwasanya Kristen Katolik itu agamane wong Londo, di luar Islam dan Katolik, khususnya Islam, yaitu agamanya pribumi. Ini beratus-ratus tahun dipelihara terus oleh Belanda. Sehingga apa yang kita lihat di Timur Tengah, begitu mesra Islam dan Kristen, ya, Katolik Ortodok atau Kristen Ortodok khususnya, di Timur Tengah, di tempat lahirnya, justru di Indonesia ini seperti Tom and Jerry.
Ya, seperti apa? Kucing dan tikus. Dikit-dikit berantem, ya. Kalau yang bilang satunya dikit-dikit kristenisasi, dikit-dikit ada teroris yang dibom itu gereja, kan gitu. Ini karena apa? Karena sudah beratus-ratus tahun didivided et impera oleh Londo, ya. Begitu Belanda dapat dikalahkan waktu itu oleh Jepang. Terjadi juga politisasi agama yang mana khususnya orang Islam saat itu berharap bagaimana Jepang ini bisa lebih memperbaiki untuk Indonesia. Ternyata kebencian dan kemarahan umat Islam salah satunya kata abah saya yaitu apa? Orang Jepang jauh lebih jahat daripada Belanda. Salah satunya yang paling dibenci apa? Kalau tiap pagi disuruh nyembah matahari alias Shinto, kan gitu, ya. Ini kata mbah-mbah kita, kan gitu. Nah, politisasi agama ini bertahun-tahun berjalan, ya. Begitu zaman kemerdekaan, zaman Pak Karno, ini banyak berpikir bagaimana untuk memajukan Indonesia, mensejajarkan Indonesia. Mengenai ideologi ini dianggap oleh Pak Karno sesuatu yang sudah selesai, ternyata kenyataannya tidak. Nah, begitu orde lama jatuh tumbang, diganti orde baru, ya. Agama kita atau tetap saja dipolitisasi. Mereka bagi partai ini menjadi 3, partai golongan karya atau dulu bukan partai golongan karya yang Golkar, ya, sekarang partai Golkar itu adalah golongan orang-orang pemerintahan, dan P3 partainya orang Islam. Dan di luar daripada P3, ya, yaitu waktu itu PDI, bukan pakai Partai Perjuangan, ya, PDI. Nah, itu partainya orang-orang di luar Islam. Nah, di dalam permainan-permainan selanjutnya, demi kekuasaan dan kekuatan Orde Baru ini, tidak jarang atau sering sekali dari elit-elit yang disusupkan kepada jurkam-jurkamnasnya P3 itu menyerang partai PDI, bahwa partai PDI itu bukan PDIP, ya, adalah partainya wong kafir, ya, partainya anak-anak EPKI. Nah, itu Gus waktu masih kecil, ya, diajak abah, diajak kakak karena Gus bungsu, itu sering sekali mendengarkan hal itu, perang ayat, hantam ayat, kan begitu, ya. Ada yang Gus sangat lucu itu, kalau dengarkan kampanye, ya, nyerang partai Golkar, kan gitu. La takroba hadis sajarota fatakuna minadz zalimin. Di ayat itu kan jangan kau dekati pohon ini, kata Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, kan Bunda Hawa. Itu kan pohon huldi. Tetapi di desa-desa itu disampaikan jangan kau dekati pohon beringin ini, kan. Apabila kau dekati tergolong orang yang zalim, apalagi kalau nyoblos. Nah, hantam-hantaman ayat semacam ini di Orde Baru itu sangat kuat. Begitu menyerang PDI, ya, ini partainya wong kafir, ini begitu dan sebagainya, partainya anak-anaknya PKI. Nah, ini kayaknya dibiarkan. Sehingga mainstream, generasi-generasi seumuran Gus ini apabila tidak memiliki nilai wawasan kebangsaan yang tinggi, ini menimbulkan suatu bentuk jurang pemisah daripada agama-agama yang ada di Indonesia. Orde Baru, ya, tumbang, ya, dimenangkan oleh Orde Reformasi. Di Orde Reformasi ini kita punya bapak bangsa yang luar biasa, bapak toleransi kita, yaitu guru bangsa kita almarhum Gus Dur, Allahumma yarham, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah min ahlil jannah, amin, ya. Nah, disinilah mulai toleransi ini dibuka, ya. Salah satunya mungkin insya Allah minggu depan akan kita bahas secara khusus memperingati Hari Raya Imlek, yaitu Gus Dur dan perayaan Imlek di Indonesia. Agama Konghucu, ya, yang mana dulu dikuyo-kuyo di zaman Orde Baru, budaya-budaya Cina ini sama sekali tidak boleh masuk. Nah, zaman Gus Dur ini alhamdulillah diizinkan. Kembali kepada tema kita. Dengan adanya Menteri Agama yang baru yaitu Gus Yakut, kader utama daripada Ansor ataupun Banser, ya. Alhamdulillah dipercaya oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi.
ada beberapa statement yang cukup membanggakan kita bagi para aktivis kebangsaan. Bagaimana kita ini adalah keluarga besar. Indonesia punya anak yang bernama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Ini adalah saudara seibu pertiwi Indonesia. Bagaimana caranya bisa akur, bisa kerjasama, bisa adem, bisa ayem, sehingga berkat dan curahan dari Tuhan diberikan untuk bumi Indonesia ini. Alhamdulillah, dengan Menteri Gus Yakut ini memberikan statement, yaitu di antara statement yang banyak. Di sini kita fokuskan pada dua statement utama, yaitu yang pertama, Gus Yakut atau Menteri Agama yang sekarang ini akan membantu ya daripada perizinan rumah-rumah ibadah yang dipersulit oleh warga. Apa dan bagaimana permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya. Ini Kementerian Agama akan turut serta membantu. Ini merupakan suatu bentuk angin segar. Orang ibadah kok dipersulit. Sementara kita sama-sama menjadikan Pancasila kita sebagai dasar negara. Kalau Gus percaya pada dasar, bukan pilar ya. Pancasila dasar negara kita di samping Undang-Undang Dasar 45 dan juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini. Di dalam Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini diletakkan di sila pertama. Nah, kok terus ada orang beribadah, apalagi ini 6 agama yang resmi diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beribadah kok dipersulit. Ini berarti Founding Father kita menciptakan Pancasila dan kita sendiri yang mengkungkunginya. Terus yang kedua, gue sangat bangga apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita yang sekarang, yaitu abang kita atau ahi kabir kita Gus Yakut ini ya. Bahwasanya Borobudur akan siap membantu memfasilitasi umat Buddha ya. Borobudur akan dijadikan tempat ibadah umat Buddha internasional atau umat Buddha dunia. Luar biasa ini. Kita memiliki situs ya yang mana diakui oleh dunia internasional. Borobudur ini di antara 10 situs dunia yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Kalau kita sebagai anak bangsa diwarisi salah satunya, yaitu situs Borobudur ini, tidak bisa mengolahnya lebih baik ya, maka ini merupakan satu bentuk kerugian. Dengan pola pemikiran Gus Yakut semacam ini, akan banyak para turis-turis asing, khususnya umat Buddha sedunia, datang ke Indonesia. Di samping mereka ibadah, jelas otomatis mereka sebagai wisman, wisata apa? Wisata manca. Yang semacam inilah yang sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak kita Presiden Jokowi yang sangat memiliki futur yang begitu luar biasa. Diharapkan para menteri-menterinya ini sangat inovatif. Apa yang menjadi permasalahan bangsa kita? Menteri-menteri ini selaku pembantu daripada presiden bisa memiliki pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang luar biasa. Apa sebenarnya menjadi permasalahan bangsa kita? Yaitu toleransi yang semu. Ya, di zaman waktu Orde Baru dulu, toleransi seakan-akan kondusif. Tetapi itu semu. Karena toleransi kita takut dengan moncong senjata. Begitu di era reformasi, era kebebasan dan keterbukaan. Nah, di sini kesadaran daripada anak bangsa ini terhadap wawasan kebangsaan, terhadap Pancasila yang sudah diabaikan pasca reformasi, banyak sekali tidak memiliki pemikiran terhadap apa yang diharapkan oleh Founding Father kita, yaitu bahwa Indonesia adalah negara Pancasila ini belum terwujud. Nah, mudah-mudahan dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama dan periode kedua ini, ya, apa yang diharapkan oleh Founding Father kita dapat terwujud, bahwa Indonesia adalah negeri yang Bhinneka Tunggal Ika.
bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama tertentu, ya, bukan pulau tertentu, bukan adat budaya tertentu, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ini adalah semuanya Indonesia. Dan semua agama-agama yang ada di Indonesia ini disejajarkan, terlebih-lebih agama 6 yang diakui. Ya, Gus dengar-dengar juga mungkin akan disampaikan juga oleh teman-teman Matakin. Konghucu ini kayaknya belum punya dirjen ya di Kemenak. Mudah-mudahan melalui webinar ini bisa disampaikan dan bisa Gus sampaikan kepada Gus Yakut. Demikian prakata dari Gus. Nantinya akan ada pengantar diskusi, ya, penggiat daripada toleransi dan juga pemerhati sosial budaya. Mas Toto mudah-mudahan sudah masuk, dan juga ada 6 narasumber kita dari lintas agama, dari 6 agama yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Terakhir sekali, toleransi adalah pelita perdamaian. Orang tidak akan memiliki nilai toleransi apabila tidak memiliki wawasan yang luas, apabila tidak memiliki pandangan keagamaannya yang luas, ya. Apabila orang pola pikirnya cupet, kata orang Jawa, atau pola pikirnya sempit, menganggap bahwa kebenaran hanya dirinya, yang lainnya salah, yang lainnya musuh. Inilah PR kita bersama melalui webinar-webinar semacam ini, agar dengan kebersamaan kita, tetangga kita tahu, anak kita tahu, anak didik kita tahu, masyarakat kita tahu, bahwa meskipun saya Gus Soleh Islam, saya cinta kepada Kristen, saya cinta kepada Buddha, saya cinta kepada Konghucu, saya cinta kepada Katolik, saya cinta kepada Hindu, karena mereka semuanya adalah saudara kami dalam Ibu Pertiwi Merah Putih. Mereka semuanya adalah saudara kami dalam Ibu Pertiwi Indonesia. Demikian dari kami, salam agama cinta. Mari sama-sama ikuti webinar ini dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Demikian dari kami, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada saudara moderator atau penanggung jawab daripada operator Zoom. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.